atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan setelah bersalawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan tentu kepada seluruh jamaah agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, takwa ini sungguh sangat penting karena kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga diukur dari ketakwaannya. Dan takwa inilah juga merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menuju kampung yang abadi, yaitu negeri akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda, orang miskin lah, yatim, tidak punya ayah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada dua orang sahabatnya. Siapa sahabat yang dipesankan oleh Rasulullah? Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Apa pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, wahai Ali, nanti kalau ada seorang pemuda dari negeri Yaman pergi ke Mekah, namanya Uwais Al-Qarni, kemudian ada tanda di tengkuk, ya, di dekat punggung, di leher sini belakang, ya, bekas penyakit kulit, maka temui dia, sampaikan salam saya dan mintalah doa kepadanya. Anak-anakku sekalian, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib penasaran. Siapa gerangan Uwais Al-Qarni ini? Kok sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titip salam kepadanya? Bahkan bukan hanya titip salam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib meminta didoakan kepada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada musim haji, Uwais Al-Qarni dan ibunya pergi ke Makkah. Maka kemudian ketemulah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dengan Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab penasaran. Dia bertanya kepada Uwais Al-Qarni, apa gerangan yang membuat Rasulullah SAW titip salam kepada seorang pemuda dari kampung? Jadi disampaikanlah kepada Uwais Al-Qarni pada saat ketemu, sesungguhnya Rasulullah SAW titip salam kepada. Bahkan
kami diminta untuk agar didoakan olehmu. Kami penasaran. Apa yang membuat engkau begitu mulia? Sampai Rasulullah berpesan kepada kami. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, maka ceritalah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal di pedalaman di negeri Yaman. Ia merupakan anak yatim, miskin, dan ia tinggal bersama ibunya. Kemudian saudara dimuliakan oleh Allah, ibunya yang jauh dari Mekah ini, dia pengen pergi haji. Coba bayangkan. Ya. Jauh, miskin, tidak punya kendaraan, pengen haji ke Mekah. Dia ceritakan itu kepada anaknya yang bernama Uwais Al-Qarni. Apakah Uwais Al-Qarni menolak? Atau mengatakan, nggak mungkin bu, pergi ke sana itu harus ada kendaraan, jauh jaraknya, butuh biaya banyak. Tidak. Uwais Al-Qarni justru mempersiapkan diri agar ia mampu menunaikan, mengabulkan apa yang menjadi keinginan ibunya. Lantas apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni, anak-anakku sekalian? Dia beli anak lembu, pedet, kalau orang Jawa. Anak lembu itu setiap hari digendong, dipotong. Ia bawa menaiki bukit, kemudian menuruni bukit. Ia lakukan itu setiap hari. Ternyata tujuannya adalah agar dia memiliki otot-otot yang kuat, sehingga ia bisa menggendong ibunya pergi ke Mekah. Ia lakukan itu setiap hari. Ia gendong anak lembu itu sampai anak lembu itu besar. Sampai bobotnya 100 kg. Kemudian ia jual. Kemudian uangnya dipakai untuk perbekalan menuju Mekah dalam rangka berhaji. Anak-anakku sekalian, Uwais Al-Qarni memulai sebuah amal besar. Amal yang akan menggemparkan dunia. Karena ia menggendong ibunya di tengah terik matahari yang begitu panas, padang pasir yang begitu panas. Ia bawa, ia gendong ibunya pergi menaiki bukit, menuruni lembah di tengah padang pasir. Ia gendong ibunya untuk sampai kemudian di Mekah, di Ka'bah. Sebuah perjalanan panjang, usaha yang melelahkan. Semua itu melakukan karena kecintaannya ia kepada ibunda. Pada saat ia sampai di Ka'bah, di depan Ka'bah, ia menangis. Ia menangis rasa syukur yang begitu besar kepada Allah. Karena ia telah mampu membawa ibunya untuk berjumpa dengan Baitullah. Ia menangis sedih, kemudian di depan Ka'bah ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah ibuku." Ibunya mendengar, "Wahai Uwais, kenapa engkau berdoa untukku? Kenapa engkau tidak berdoa untukku sendiri ya Uwais?" Uwais mengatakan, "Kalau ibu diampuni oleh Allah, lantas ibu masuk surga dan ibu ridho dengan saya, maka keridhaan ibu yang akan mengantarkan saya ke dalam surga." Subhanallah. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, di akhir kisah diceritakan pada hari kematian Uwais Al-Qarni, orang berdatangan begitu banyak. Bahkan di kampung itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengenal betapa banyak orang berduyun-duyun datang ke kampung Uwais Al-Qarni. Mereka menolakkan, mengantarkan jenazahnya.
bayaran siapa yang datang begitu banyak? Ternyata yang datang menyolatkan, mengantarkan jenazahnya Uwais Al-Qarni adalah malaikat yang turun dari langit. Malaikat turun ke bumi untuk menyolatkan dan mengantarkan Uwais Al-Qarni. Maka sebutan Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sepi dibicarakan di dunia, tetapi ramai dibicarakan oleh penduduk langit. Di dunia bukan siapa-siapa Uwais Al-Qarni, tidak terkenal, tidak masuk media. Tetapi karena baktinya ia kepada ibunya, ternyata namanya disebut-sebut penduduk langit. Namanya dibicarakan di antara para malaikat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus anak-anakku sekalian. Ibu adalah surga Allah yang dititipkan kepada kita. Dari ibu itulah kita bisa masuk neraka Allah atau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni padahal hidup di zaman Rasulullah, tetapi ia tidak memaksakan diri untuk berjumpa Rasulullah. Kenapa? Karena ibunya yang ada yang harus dirawat, yang harus digendong ke kamar mandi, kemana-kemana harus digendong. Maka tidak berjumpanya ia kepada Rasulullah justru mengantarkan ia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita masih ada ibu kita, maka jangan pernah disia-siakan. Karena Allah titipkan surga, Allah titipkan jalan menuju surga lewat ibu kita. Nauzubillah, hari ini di media dibicarakan ada seorang ibu yang dipasung, yang ditaruh di hutan, tangannya dirantai dengan alasan orang dengan gangguan jiwa. Nauzubillah. Jangan sampai saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin berhasil, kuncinya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, wabil khusus ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, dengan kisah ini, bisa mengingatkan kita. Apabila ada di tengah-tengah kita orang tua kita, maka marilah kita berbakti kepada mereka. Jika sudah tidak ada, doakan. Jadilah anak yang soleh. Kalau kita menjadi anak yang soleh, maka orang tua kita akan mendapatkan kiriman pahala dari anaknya. Alangkah bahagianya orang tua kita dikubur. Mereka tidak bisa lagi beribadah, beramal, tapi setiap hari dapat kiriman pahala karena memiliki anak-anak yang soleh. Maka kita mohon kepada Allah agar kita semua dijadikan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن قدس أجمعين